selamat datang di channel Umi Pangaribuan. Hari ini kita nggak masak seperti sebelumnya. Hari ini kita cerita-cerita aja sambil berbagi sedikit informasi, yaitu mengenai syarat-syarat menikah dengan warga negara asing seperti aku, suami orang Filipina. Di sini aku sebelum memulai, aku mau cerita sedikit. Aku bertemu dengan suami waktu kami sama-sama bekerja di Malaysia di salah satu pabrik. 2010 kami bertemu dan 2013 kami menikah, tapi baru mendaftar di catatan sipil 2018 kalau nggak salah. 2017 atau sampai 2018 kayak gitu. Dan itu sekilas. Jadi syarat-syarat yang diperlukan untuk menikah waktu itu adalah surat nikah dari gereja, itu udah pasti. Kemudian surat pengantar kelurahan, itu bagi aku. Kemudian akte kelahiran suami istri, dia juga ada. Dan kartu keluarga dan KTP itu dari aku. Kalau dari dia paspor, karena kebetulan dia masih bekerja saat itu dan dia baru memperbaharui paspor. Jadi bagi siapa yang memperbaharui paspor, siapkan fotokopi paspor yang lama dengan yang baru diperbaharui seperti itu. Baru foto gandeng kami berdua 4x6 3 lembar. Kemudian 2 orang saksi dan KTP masing-masing saksinya. Dan dia bagi pihak suami atau pasangan yang WNA, dia harus melampirkan surat surat belum pernah menikah, ataupun kalau dia sudah bercerai, surat cerai seperti itu. Kemudian aku lupa ada satu lagi, yaitu ini yang paling penting. Aku menikah di Medan, Indonesia, suami orang Filipina, jadi kita harus minta surat izin menikah dari kedutaan Filipina yang ada di Jakarta. Di sini di brosur yang aku dapat dari Capil nggak tertera karena ini khusus yang sesama Indonesia lah. Kalau yang warga asing kita harus tanya. Di sini intinya kita banyak bertanya. Kami waktu itu sebelum ngurus ke Capil, catatan sipil, kami pergi dulu ke kedutaan Filipina yang di Jakarta untuk minta surat izin menikah. Kami jelaskan segalanya semua, baru dia keluarkan surat izin. Dan itu hanya berlaku sekitar, waktu itu dikeluarkan April sampai Juli kayak gitu. Jadi kalau kalian belum ngurus atau lewat dari bulan Juli, itu suratnya istilahnya udah expired, jadi kalian harus ngurus yang baru. Jadi usahakan ngurus setelah ambil surat itu dari kedutaan, langsung urus ke Capil kayak gitu. Nah, itu yang paling penting. Inilah yang salah satu kendala yang paling besar waktu itu, sampai kami nggak jadi ngurus. Kami menikah 2013, kami baru urus itu semua sekitar 2018 awal kayak gitu. Nah, sekarang aku mau jelaskan mengenai akte lahir dari pihak suami. Akte lahir dari pihak suami harus disertakan bukti dari Departemen Luar Negeri dari negaranya. Ini khusus Filipina, dari negaranya, yang isinya mengesahkan bahwa yang menandatangani akte lahir itu, yang menandatangani akte lahir suami itu sudah terdaftar kayak gitu. Maksudnya kepala Capilnya lah gitu, itu memang terbukti dia ada gitu kan, bukan abal-abal. Kemudian mengenai sertifikat no merit atau sertifikat belum pernah menikah, itu dikeluarkan juga oleh Capil dan itu pun juga ditandatangani oleh kepala Capilnya. Dan lagi ada satu lagi, yaitu surat izin dari orang tuanya, ya isinya mengizinkan dia menikah dengan warga negara asing. Nah, ya itu aja. Dan ini semua harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang diterjemahkan akte lahir dengan surat dari Departemen Luar Negerinya yang mengesahkan itu, kemudian sertifikat no meritnya,
kemudian surat izin dari orang tuanya, dan surat izin dari kedutaan Filipina. Ini semua harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Waktu itu aku nggak tahu, sampai aku di Capil, terus aku kasih semua. Orang Capilnya bilang, oh ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan penterjemah tersumpah, maksudnya yang legal. Dan dia waktu itu ngasih saran pergi ke salah satu universitas di Medan, di Sumatera Utara ini, ke bagian bahasa. Aku pergi ke sana, dan yang jelas nggak ada yang gratis ya, bayar. Waktu itu kalau nggak salah 3 hari baru siap. Itu tergantung yang menerjemahkan kapan siapnya ya, jadi kita harus bertanya. Setelah semua suratnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian kita kasih ke Capil, dia cek semuanya dan mulai paspor apa, foto juga, barulah dia proses. Dan itu prosesnya 1 bulan. Sekali lagi aku ulangi, syarat yang diperlukan adalah surat nikah dari gereja yang dikeluarkan gereja, kemudian surat izin dari kedutaan Filipina yang ada di Jakarta. Ini bagi yang menikah dengan WNA Filipina ya. Baru dari aku surat pengantar lurah, kemudian akte lahirku, kemudian kartu keluarga dan KTP ku, kemudian pas foto gandeng 4 kalian sebanyak 3 lembar, terus fotokopi KTP 2 orang saksi. Nanti ini saksinya juga dibawa waktu sidang. Kalau dari pihak suami, akte lahirnya harus disahkan oleh Departemen Luar Negeri negara suami, yang isinya dia mengesahkan bahwa yang menandatangani akte lahirnya itu masih ada legal, terdaftar maaf. Kemudian fotokopi paspornya, karena waktu itu suami masih kerja, jadi fotokopi paspor aja. Dan dia pun baru memperbaharui paspor, jadi yang lama dan yang baru diminta. Kemudian dia surat belum pernah menikah atau sertifikat no merit, itu Senomar, yang dikeluarkan oleh Capil di sana. Kemudian surat izin dari orang tuanya yang memperbolehkan dia menikah. Semuanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau nggak salah ada materai juga bawa waktu sidang nanti. Itu diproses, waktu itu aku surat-suratnya semua diproses 1 bulan. Jadi, kemudian setelah hampir sebulan diproses, barulah kami sidang waktu itu 26 kalau nggak salah ya, 26 Juni. Jadinya kami menikah di gereja 2013 bulan 10, tapi terdaftar di hukum, secara hukum 2018 tanggal 26 Juni. Kalau menurut hukumnya kami tahun 2018, kalau secara agama 2013. Jadi itulah tadi sedikit informasi mengenai syarat-syarat mengurus pernikahan dengan warga negara asing, terutama Filipina. Mudah-mudahan bisa membantu. Di sini aku mau ngasih saran. Pertama, lebih bagus ngurus sendiri, tapi kalau kalian punya duit banyak silahkan diwakilkan, nggak masalah. Banyak juga agen-agen yang membantu menguruskan, itu terserah kalian. Kalau aku lebih suka ngurus sendiri, jadi lebih tahu dan lebih puas. Itu aja keuntungannya. Dan yang kedua, di sini harus banyak bertanya lah. Jangan takut, banyak bertanya dengan orang Capilnya. Waktu itu aku dikasih brosur dari Catatan Sipil mengenai syarat-syarat mengurus pernikahan, KTP. Tapi ini yang sama-sama warga Indonesia. Kalau dengan warga negara asing kita harus bertanya apa aja, kita harus ngasih tahu, oh saya menikah dengan WNA ini atau ini. Nanti dia akan kasih arahan. Dan selama aku ngurus nggak ada kendala yang macam orang yang cerewet atau kayak mana, itu semuanya bagus. Hanya saja memang perlu waktu bolak-balik karena pasti ada yang kurang. Biasalah kalau ngurus surat yang
berkaitan dengan pemerintahan itu memang pasti ada yang kurang ini, kurang ini, kurang ini. Yang ketiga, dibutuhkan kesabaran dan berdoa biar semua lancar. Itu saja, jika ada kekurangan aku minta maaf. Dan kita jumpa di lain video. Nanti kalau kalian berminat, aku akan membahas bagaimana aku mendaftar di kedutaan Filipina setelah dari Capil. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.